Semangat pagi di awal pekan menyambut minggu terakhir di bulan Agustus. Senin 23 Agustus 2021. Kembali kita akan menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita meninggalkan keramaian dunia, menenangkan hati, menenangkan pikir, memulai persekutuan doa anggota keluarga Allah dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ungkapan sepi ing pamrih, rame ing gawe berasal dari bahasa Jawa. Sepi artinya sunyi. Pamrih berarti sesuatu yang diharapkan, ada tujuan, ada keinginan tersembunyi. Rame berarti ramai. Gawe berarti kerja. Bila diterjemahkan secara lengkap artinya, tanpa mengharapkan sesuatu, tidak punya niat tersembunyi, tetapi rajin bekerja dan bermanfaat. Kalau dikaitkan dengan ajaran agama, maka sepi ing pamrih rame ing gawe berarti bekerja dengan tulus dan ikhlas. Tidak mengharapkan pujian dan balasan. Tidak mengharapkan popularitas. Jauh dari niat pencitraan dan lain sebagainya. Apalagi kalau sampai hasil kerja orang lain kemudian kita klaim sebagai hasil kerja dan hasil usaha kita. Ungkapan tersebut diawali dengan ajaan untuk meluruskan niat, menyucikan hati dan pikiran. Sepi ing pamrih, jujurlah sejak dari pikiran. Nggak usah pamrih, nggak perlu pamer. Nggak usah berharap popularitas. Kalaupun niatnya nggak bisa bersih 100%, tetapi berusahalah untuk meminimalkan pamrih sekecil mungkin. Sehingga dipilihlah kata sepi yang berarti sunyi. Kata rame ing gawe mirip dengan istilah kerja seperti yang sering kali didengungkan oleh pemimpin bangsa dan negara kita saat ini. Setelah membersihkan niat di dalam hati, maka hendaknya kita lanjutkan dengan mewujudkan amal perbuatan sebanyak mungkin.
bekerja semaksimal mungkin. Semakin banyak pekerjaan dan mewujudkan perilaku baik, maka dampaknya akan semakin terasa. Manfaatnya terasa betul. Dan semua dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas dalam pengertiannya yang umum adalah melakukan segala aktivitas sebagai amalan ibadah tanpa pamrih, tidak berharap apa-apa. Konsentrasi ibadah hanya ditujukan kepada Allah semata, tidak yang lain. Parameternya adalah ketulusan niat dari sebelum, selama, dan sesudah melakukan perbuatan baik. Konsistensi ketulusan niat harus melingkupi ketiga aspek ini, tidak hanya salah satunya, hanya sebelum saja, namun selama dan sesudah kemudian tidak punya ketulusan, tidak bisa. Hanya selama melakukan kegiatan saja tulus, sesudah itu tidak tulus juga tidak pas. Jadi sebelum, selama, dan sesudah semua harus konsisten di dalam ketulusan. Anggota keluarga Allah Raja Salomo yang disebut sebagai orang paling bijaksana memberikan pengajaran perihal sepi ing pamrih, rame ing gawe. Pengajaran itu diberikan Salomo tidak hanya dalam wujud dan bentuk uraian, penjelasan, atau perintah, melainkan juga di dalam praktik dan latihan kerja bagi rakyat Israel ketika mendirikan bait suci. Leksionari bacaan pertama hari ini memberikan catatan perihal tersebut. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan 18 memberikan kesaksian demikian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi di antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandor kepala Salomo yang mengapalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Demikian kesaksian kitab 1 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai 18. Anggota keluarga Allah, bacaan Alkitab hari ini merupakan bagian perikop yang berjudul persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Sebagai anggota keluarga Allah, kita semua tentu tahu bahwa
Salomo lah yang diperkenankan oleh Tuhan untuk melaksanakan pembangunan bait suci. Dahulu Daud, ayah Salomo, ketika mencoba menyatakan kerinduannya untuk membangun suatu tempat untuk kediaman Tuhan, yaitu bait suci, Tuhan menolaknya lewat Nabi Nathan. Pada bagian bacaan kitab suci hari ini, Salomo diperkenankan Tuhan untuk membangun bait suci, dan Salomo mengerahkan 30.000 rakyat Israel untuk turut bekerja, khusus untuk melinggis atau mengambil batu-batu besar dan batu-batu mahal guna membuat dasar dari bangunan bait suci. 30.000 rakyat itu belum terhitung pekerja-pekerja lain yang jumlahnya lebih banyak. Yang pasti, Raja Salomo melibatkan seluruh komponen bangsa Israel untuk pelaksanaan pembangunan bait suci. Anggota keluarga Allah, istilah yang digunakan Alkitab terjemahan baru untuk pekerjaan ini adalah rodi. Memang biasanya kita mengenal istilah rodi dalam pengertian kerja paksa. Karena pengalaman kita, bangsa Indonesia dijajah lebih dari 3 abad lamanya. Namun, kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah rodi juga berpengertian kewajiban bekerja tidak dengan upah. Jadi kalau Alkitab terjemahan baru menggunakan istilah rodi, bukan dalam pengertian kerja paksa, tetapi bekerja dengan tidak mendapatkan upah. Apalagi kalau kita memperhatikan bacaan kita dengan sungguh, bahwa 30.000 orang tadi dibagi dalam 3 bagian. Dengan sistem kerja, setiap bagian yang berjumlah 10.000 orang bekerja selama 1 bulan, menggali atau melinggis batu di Gunung Libanon, kemudian selama 2 bulan beristirahat di rumah digantikan oleh bagian-bagian yang lain. Bukankah jika kerja paksa tentu tidak mengenal istirahat? Anggota keluarga Allah, guna efektivitas kerja mereka, Raja Salomo mengangkat kepala rodi dan mandor. Dalam hal ini tentu ada sistem pertanggungjawaban dari masing-masing mandor kepada kepala rodi. Demikian juga kepala rodi mempertanggungjawabkan pekerjaannya langsung kepada Salomo sebagai raja. Kita bisa belajar. Ada yang bekerja menggunakan okol atau tenaga. Ada yang bekerja menggunakan akal atau pemikiran. Dan raja juga bekerja dengan menggunakan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan. Alangkah indah sistem bekerja yang demikian disertai dengan kesadaran tanpa ada rasa iri satu dengan yang lain dan akan mendatangkan berkat bagi kehidupan. Anggota keluarga Allah, jika masing-masing pekerja, baik yang bekerja dengan okol, yang bekerja dengan akal, ataupun yang bekerja dengan kebijaksanaan, tanpa iri, tentu proses pembangunan bait suci itu
baik adanya dan berkenan di hadapan Allah, bahkan sekali lagi mendatangkan berkat bagi kehidupan secara menyeluruh. Dalam sistem pekerjaan yang demikian, sebenarnya Salomo sedang mengajarkan sepi ing pamrih rame ing gawe. Bahkan pengajaran Salomo itu bukan hanya dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk ajaran yang berupa wejangan ataupun tulisan. Namun juga Salomo mengajak semua komponen bangsa dan negara, seluruh rakyat mewujudkan praktek dan pelatihan secara langsung dalam sepi ing pamrih rame ing gawe. Dalam hal ini berpengertian, Salomo mengajak semua komponen bangsa dan negara di Israel untuk merasakan dipakai Allah di dalam karyanya yang besar. Sebagai anggota keluarga Allah yang hidup pada masa kini, hari ini kita diingatkan agar melakukan apapun tugas, tanggung jawab kerja dan kehidupan kita. Kita dipanggil untuk terus-menerus belajar sepi ing pamrih rame ing gawe. Baik dalam pekerjaan yang masing-masing bidang kita lakukan, apapun bidang kehidupan kita, bisa di pendidikan, kesehatan, perbankan, keuangan, pertanian, perdagangan, dan banyak bidang yang lain dalam kehidupan, karena setiap hari semakin berkembang adanya. Terlebih lagi di dalam pekerjaan pelayanan di gereja Tuhan. Semua kita wujudkan dalam wujud sepi ing pamrih rame ing gawe. Motivasi kerja kita bukan untuk mencari pamrih, sepi ing pamrih tadi. Dalam berbagai macam bentuk pamrih itu bisa terwujud. Orang mengharapkan upah, orang mengharapkan pujian, dan lain sebagainya. Sepi ing pamrih, tanpa mengharapkan upah, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan hal-hal yang lain. Namun semua dilakukan dengan rajin, bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai wujud tanggung jawab kerja. Di sanalah kita dipakai Allah untuk suatu pekerjaan besar, pembangunan bait suci Tuhan. Bait suci dalam kehidupan Salomo dan orang Israel adalah simbol kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Israel. Bait suci dalam kehidupan kita bukan hanya bentuk dalam wujud bangunan seperti gereja. Namun bait suci kita, apapun yang kita kerjakan, sebagai simbol tempat di mana Allah hadir. Tempat kehadiran Allah adalah tempat yang menjadi sumber damai sejahtera bagi siapapun yang masuk di dalamnya. Itu berarti dalam setiap aktivitas kerja, kehidupan dan keberadaan kita, anggota keluarga Allah dipakai Allah untuk mewujudkan damai sejahtera bagi siapapun yang bertemu dengan kita dalam keadaan apapun. Anggota keluarga Allah, sepi ing pamrih, rame ing gawe, baik jika diwujudkan tidak hanya asal bekerja. Sekalipun dunia ini ada banyak orang ketika bekerja tanpa upah kemudian kerja seenaknya, merasa tidak ada upahnya. Namun hari ini kita sebagai anggota keluarga Allah juga diajarkan oleh Salomo bahwa sepi ing pamrih rame ing gawe harus diwujudkan dengan sistem kerja yang baik dan profesional. Memang ada bagian-bagian tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
namun semua bisa dipakai Allah untuk mewujudkan sistem kerja yang baik dan profesional, mewujudkan tanda-tanda kehadiran Allah, yaitu damai sejahtera dan penuh kasih. Mungkin di antara kita bergumul, apakah dengan demikian kita tidak perlu berpikir tentang hasil kerja guna mencukupi keluarga? Anggota keluarga Allah, tidak selayaknya kita berpikir dan mengharapkan hal yang demikian. Mengapa? Karena sebenarnya berkat Tuhan sudah disediakan dan diberikan kepada masing-masing kita. Kehidupan iman Kristen itu Tuhan sudah mencukupi, Tuhan sudah memberikan berkat. Kita tidak perlu mencari berkatnya. Seperti bagian di dalam proses pembangunan bait suci di Israel tadi. Ada batu di Gunung Libanon yang telah disediakan Tuhan untuk digali untuk proses pembangunan bait suci. Demikian juga ada Salomo yang diberi kebijaksanaan oleh Tuhan untuk mengatur semuanya hingga tidak ada rakyat yang berkekurangan. Semua hanya bisa diwujudkan ketika dari masing-masing pelaksana pekerjaan pembangunan bait suci, dari masing-masing pelaksana perwujudan damai sejahtera dan kasih Allah tidak serakah. Karena keserakahan akan memunculkan rasa iri dan dengki. Jauh dari rasa serakah, semua bekerja sepi ing pamrih, rame ing gawe. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda melalui kisah Salomo yang memimpin proses pembangunan bait suci. Bait suci sebagai tanda kehadiran Allah, bait suci sebagai tanda perwujudan damai sejahtera dan kasih Allah yang nyata bagi kehidupan umat. Sehingga setiap orang yang dipanggil, yang engkau pakai untuk terlibat di dalam proses pembangunan bait suci itu, engkau mempersilahkan untuk mewujudkan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ya Allah kehidupan, karena berkat-Mu telah engkau sediakan, karena pertolongan-Mu sudah nyata dalam hidup kami dan semuanya telah engkau sediakan, kami akan belajar bersama-sama dengan rakyat Israel ketika dipimpin oleh Salomo. Ada bagian-bagian yang berbeda yang harus kami lakukan di dalam aktivitas kerja kami, baik di kehidupan setiap hari yang kami lakukan dengan pekerjaan yang berbeda-beda, ataupun di dalam kehidupan ketika kami bergereja di masing-masing gereja kami. Biarlah kami mewujudkan semuanya dengan sepi ing pamrih, rame ing gawe, karena sebenarnya engkau telah menyediakan berkat-berkatnya bagi kami. Bukan berarti kami bekerja seenaknya, bukan berarti kami bekerja dengan semau kue karena tanpa pamrih. Namun justru ketika kami semakin menanggung jawabi atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, kami engkau pakai untuk mewujudkan bait suci, tanda kehadiran Allah damai sejahtera di tengah-tengah bumi ini. Engkau pakai setiap kami dengan segala keadaan dan kondisi kami. Bahkan tatkala ada di antara kami anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi pun, Tuhan engkau memakai kami agar kami boleh merasakan kasih karunia-Mu. Mengajak anak-anak kami untuk selalu belajar
merasakan berkat-berkat-Mu sehingga boleh juga belajar mewujudkan sepi ing pamrih rame ing gawe, memusatkan kehidupan karena berkat dan kasih Tuhan telah nyata bagi hidup kami. Engkau pun menolong anak-anak kami di masa pandemi, di usia belajar mereka dengan segala sistem yang sedang diterapkan. Sebagai bagian dari warga negara, kami anggota keluarga Allah yang mewujudkan kehidupan sepi ing pamrih rame ing gawe, kami tetap berdoa untuk para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kami tetap memusatkan hidup pada berkat Tuhan yang sudah Engkau sediakan dan Engkau menolong para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini, termasuk para medis yang saat-saat ini masih bekerja menjadi garda depan penanganan pandemi. Masyarakat diajak untuk bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera Tuhan. Biarlah kasih setiamu yang nyata. Program vaksin biarlah dilakukan untuk merasakan kasih dan berkat Tuhan, bukan untuk mencari kebaikan dari suasana pandemi ini. Karena kami yakin Engkau telah menyiapkan yang terbaik untuk kehidupan kami. Membangun kehidupan bersama dengan kerukunan, toleransi dalam bentuk apapun, biarlah kasih kuasa-Mu nyata. Terlebih, kami sadar kehidupan bangsa dan negara ini terjadi dari berbagai komponen dan banyak kondisi yang berbeda. Namun kami justru harus membangun kerukunan dan toleransi karena berkat dan kasih-Mu yang nyata. Kalau Engkau memakai kami, anggota keluarga Allah dan gereja-gereja menjadi pionir yang memulai kehidupan rukun dan toleransi, biarlah kasih setia-Mu yang nyata. Itu doa-doa kami hari ini. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Kalau dalam kehidupan ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, memohonkan ampun juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan, mewujudkan kehidupan dengan sepi ing pamrih rame ing gawe, karena kita sudah terlebih dahulu merasakan setiap berkat Tuhan. Dengan demikian kita boleh menanggung jawab hidup dengan sungguh-sungguh, membawa berkat yang diperintahkan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan motivasi hidup sepi ing pamrih rame ing gawe karena sudah merasakan setiap berkat yang Tuhan berikan. Amin.